Ada seorang pemikir Islam bernama Ibnu Khaldun pada abad pertengahan membuat sebuah rumusan, jika kalian ingin mendirikan negara, pakailah konsep Nabi ini. Ditulis dalam sebuah kitab bernama Al-Muqaddimah yang kemudian lebih diulas secara luas dalam Al-Ibar. Nama konsep ini Al-Asobiyah, kesepakatan bersama, social and politics cohesion. Nah, ini kemudian yang menjadi kerangka dasar dari sebuah negara. Kalau negara ini tidak punya kesepakatan bersama, maka negara itu tidak akan pernah lekang dari konflik, kata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberi contoh negara Sudan hari ini. Lihatlah negara Sudan itu. Pada saat itu Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai negara Maghrib, yang meliputi Sahel, Mali, Sudan, dan sebagian Maroko hari ini. Lihatlah mereka tidak pernah bersepakat untuk membangun suatu negara karena masing-masing pihak memaksakan kehendaknya. Mereka tidak akan pernah berwujud menjadi satu negara yang utuh karena isinya adalah kelompok Khawarij. Ibnu Khaldun menggunakan kalimat Khawarij di situ sebagai majas karena Khawarij menjadi entitas yang antagonis pada zamannya. Nah, nanti saya akan bahas Khawarij ini pada zaman modern ini kelompok yang mana. Nah, kemudian itu terjadi sampai hari ini. Kita tahu yang namanya wilayah Sahel sebagai wilayah sub-Sahara di Mali dan Sudan ini memang tidak pernah selesai dari konflik. Karena isinya adalah kelompok-kelompok Khawarij yang nanti akan saya jabarkan apa ideologi kelompok Khawarij ini. Pertama, saya mulai dari ketika Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Ada dua sahabat yang dulu bersahabat erat, kemudian berusaha menghunus pedang untuk saling tebas satu sama lain. Ini mungkin sejarah yang mungkin agak sulit didapat hari ini, karena memang yang menulis berbagai kitab ini, hari ini berusaha disembunyikan sejarah ini. Ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Ditulis oleh Tarikh At-Tabari dalam volume ke-8 dalam bab Ar-Rusul wal Muluk. Dikatakan bahwa dua orang sahabat Nabi yang dulu sangat akrab itu kemudian berusaha berperang satu sama lain. Ini Nabi sudah wafat. Jenazahnya belum dimakamkan. Yang berperang ini namanya Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar. Sudah saling menghunus pedang. Mengapa mereka mau ribut? Berebut untuk menjadi penggantinya Nabi Muhammad. Lalu kemudian diambil jalan tengah. Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Kanjeng Nabi ini, kemudian dipanggil, Abu Bakar, kamu harus datang. Dua orang ini sudah membawa pasukannya masing-masing. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang tadinya damai berhadapan-hadapan untuk saling berperang, membela pimpinannya masing-masing. Yang pribumi membela Sa'ad bin Ubadah, dan yang pendatang membela Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, saya yang harus menjadi pengganti Nabi karena saya satu suku dengan Nabi dari suku Quraisy. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah bilang, sayalah penggantinya karena saya tokoh pribumi. Nah, peperangan itu kemudian diambil jalan tengah oleh para sahabat. Oke, kita tunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai jalan tengah. Karena Abu Bakar dulu diminta oleh Nabi Muhammad untuk mengganti beliau ketika sakit menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Nah, keputusan ini kemudian diterima. Tapi apakah dua yang bertikai ini sama-sama menerima keputusan itu? Tidak. Sa'ad bin Ubadah menolak itu dan menolak untuk mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Lalu nanti Sa'ad bin Ubadah mengasingkan diri ke Damaskus. Di Damaskus ketika sedang buang air kecil, dia dipanah oleh dua panah beracun. Satu menancap di kepalanya, satu menancap di dadanya. Tidak dijelaskan siapa yang membunuh, tapi dalam kitabnya Murujus Zahab yang ditulis oleh Al-Mas'udi dikatakan kelompoknya Sayyidina Umar yang membunuh Sa'ad bin Ubadah. Setelah itu apa kemudian yang terjadi? Sayyidina Umar diminta untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar setelah Sayyidina Abu Bakar wafat karena diracun. Beberapa kitab sejarah menyebutkan karena sakit. Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa mengatakan dia diracun. Beberapa kitab sejarah yang lain mengatakan beliau diracun. Peracunan-peracunan ini nanti akan menjadi postulat utama dari berbagai upaya penggulingan kekuasaan dalam khilafah. Karena apa? Yang menjadi batas kekuasaan dalam khilafah hanya kematian. Sehingga ketika ada orang berhasrat untuk menggantikan pemimpin itu harus dibunuh. Maka peracunan-peracunan ini akan menjadi metode-metode perebutan kekuasaan sampai Kekaisaran Utsmani tahun 1924. Nanti saya bahas sendiri soal khilafah ini. Waktu saya agak sedikit banyak di sini. Nanti silakan ditanyakan. Lalu kemudian Sayyidina Umar wafat, dibunuh ketika sedang sholat di dalam masjid, dibunuh oleh seorang budak dari Majusi. Namanya Lu'lu'ah. Dibunuh. Dalam beberapa kitab oleh Al-Mas'udi diterangkan, yang membunuh itu memang bukan orang muslim, tapi sebenarnya yang berada di belakang mereka ini adalah konspirasi kalangan muslim juga. Karena mereka tidak suka Umar terus berkuasa dengan sedikit otoritariannya. Nah kemudian Sayyidina Utsman dibunuh karena tuduhan korupsi.
Padahal ini persoalan-persoalan kekecewaan politik, dibunuh oleh sesama orang Islam. Setelah itu Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, seorang hafidz Quran 30 juz. Dia seorang penikmat sholat sunnah dan juga penikmat puasa sunnah Senin Kemis yang tidak pernah lowong. Membunuh Sayyidina Ali setelah sebelumnya dikafirkan lebih dulu. Dan setelah itu kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan itu terjadi. Apa yang saya ceritakan ini saya tidak ingin menelanjangi sejarah Islam, bukan. Saya hanya ingin memberikan irisan paling utama di dalam Islam, bahwa setiap aksi kekerasan, saling bunuh sesama orang Islam, perang sesama orang Islam, karena satu penyebabnya: kepentingan politik.